Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena kita dapat mengikuti renungan harian kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami di syurga, kami bersyukur karena kasih-Mu. Kami dapat mengikuti firman Tuhan lagi pada hari ini, dan biarkan setiap firman kata-kata yang kami dengar menjadi satu dorongan nasihat bagi hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah apabila keluarga memerlukan pertolongan. Dan ayat renungan di dalam Matius 9 ayat 12. Yesus terdengar pertanyaan itu lalu menjawab, orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Penyajak dan penulis bangsa Rusia, Ivan Andreevich Karlovy, menuliskan sebuah cerita pada tahun 1814 mengenai seorang laki-laki yang pergi melawat ke sebuah museum. Dia terpesona dengan bilangan item yang dilihat dan terutama tertarik kepada banyak objek kecil yang dipamerkan. Dia begitu terpesona sehingga dia terlepas pandang untuk menyadari ada pameran gajah. Disinilah ungkapan gajah ada di dalam bilik berasal, dan ia merujuk kepada situasi yang disadari oleh setiap orang, tapi tidak ada yang mahu mengakuinya atau berurusan dengannya. Apabila kita mengabaikan masalah dan bukannya menyelesaikannya, ia hanya menjadi lebih rumit lagi. Menghindari tidak pernah berakhir dengan baik. Jika kamu mendapati dirimu terus-menerus mengelakkan isu kronik dalam rumah tangga, tanya dirimu sendiri, mengapa? Dalam teks hari ini, Yesus memberitahu orang-orang Farisi bahwa orang sehat tidak memerlukan seorang dokter. Berbeza dengan mereka yang sakit. Sebelum kamu boleh menerima pertolongan untuk masalahmu, kamu perlu menyadari bahwa masalah itu wujud. Kamu harus mengakui gajah yang ada di dalam bilik. Saudara-saudara, apabila hidup kita penuh dengan ataupun apabila kita memiliki masalah, jangan mengelak ataupun jangan menjauh, tetapi kita harus mengakui bahwa memang masalah sedang ada dalam hidup kita. Mari cari bagaimana untuk menyelesaikan agar berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Setengah orang tersangkut karena mempercayai bahwa diri mereka adalah satu kegagalan jika mereka mengakui mempunyai masalah. Inilah pemikiran kebanyakan orang. Masalahnya dengan pemikiran seperti itu ialah mengabaikan masalah, tidak membuatkan masalah itu pergi, dan pengelakan boleh menyebabkan kematian kepada perkawinan dan menghancurkan keluarga. Ia memerlukan keberanian untuk berkata, saya perlu pertolongan, tetapi mengatakannya boleh menjadi langkah pertama menuju penyembuhan dan pemulihan. Meminta pertolongan bukanlah satu kelemahan. Malahan ia boleh menjadi hadiah yang terbaik yang boleh kamu berikan kepada diri sendiri dan kepada keluargamu. Dalam sebuah tinjauan yang dijalankan di National Fatherhood Institute, salah satu alasan utama diberikan untuk perceraian di Amerika Serikat merentasi semua demografi ialah terlalu banyak bertengkar, bergaduh secara berterusan. Ialah satu indikator yang kuat bahwa ada gajah di dalam bilik.
Berhati-hatilah agar tidak terlalu terganggu perhatian oleh pertengkaran-pertengkaran sehingga kamu gagal menyadari sebuah perselisihan pendapatmu. Mungkin sudah tiba masanya untuk melihat secara teliti dan dekat pada perkawinanmu. Daripada merasa putus asa atau tenggelamkan oleh beratnya situasi itu, pilihlah untuk melakukan sesuatu mengenainya. Adakah kamu memerlukan pertolongan? Jadilah berani dan akui bahwa masalah itu adalah di luar kemampuanmu untuk menangani. Mintalah pertolongan hari ini. Bapa, tolong berikan kami hari ini keberanian untuk mengakui gajah atau masalah yang ada di dalam hidup kami dalam bilik, dan bimbinglah kami sementara kami mencari penyembuhan untuk perkawinan dan rumah tangga kami. Terima kasih. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, terima kasih karena Engkau memperingatkan kepada kami bahwa untuk dalam hidup kami masing-masing, jika ada masalah, biar kami minta pertolongan Tuhan untuk dapat menyelesaikan. Dan janganlah masalah itu kami hanya mengelak, tapi kami harus mengakui bahwa memang ada masalah dan harus diselesaikan. Terima kasih. Inilah doa kami. Apapun itu dalam kehidupan kami hanya berserah kepada Tuhan agar dapat kami lakukan yang terbaik bagi hidup kami, bagi Tuhan, keluarga kami juga. Dalam nama Yesus, amin.